Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu guru saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sekilas tentang benua Eropa. Benua Eropa memiliki letak astronomis 35 derajat LU sampai 75 derajat LU dan 25 derajat BB sampai 35 derajat BT dengan luas 10.355.000 km persegi. Nah, jadi benua Eropa itu memang satu daratan dalam benua Asia, sehingga disebut sebagai benua Eurasia. Nah, kalau di selatan itu ada Laut Tengah, dan kalau di barat ada Samudra Atlantik, dan kalau di utara ada Samudra Arktik, dan di timur itu berbatasan dengan benua Asia. Tetapi lebih tepatnya apabila kita menyebutnya berbatasan dengan Sungai Ural yang melintasi Rusia dan Kazakhstan. Jadi ini adalah peta Eropa, tapi ini kurang lengkap ya, begitu. Jadi kalau Eropa Utara ada Finlandia, Swedia, Norwegia, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, dan Islandia. Kalau Eropa Selatan ada Spanyol, Portugis, ada Andorra dan Monaco, cuma petanya ya saya sudah singgung sebelumnya, kurang lengkap. Ada Andorra dan Monaco, Italia, San Marino, Kota Vatikan, Malta, Siprus, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Yunani, Albania, Makedonia, Serbia, Bulgaria, dan Albania, Montenegro. Oke, dan yang terpenting ada Slovenia. Sedangkan kalau timur ada Belarusia, Ukraina, Moldova, Romania, Hungaria, Rusia, Polandia, Republik Ceko, Slovakia, dan Austria. Dan kalau Eropa Barat ada Inggris, Irlandia, Prancis, Belgia, Belanda, Jerman, dan Swiss. Jadi ada 4 kawasan: barat, timur, utara, dan selatan. Seperti itu. Kita lanjut ke iklim. Jadi iklim Eropa Selatan itu meliputi kering dan hangat. Dengan kalau Eropa Barat dan Barat Laut itu meliputi lembab dan hangat. Dengan kalau Eropa Tengah meliputi lembab dan dingin. Kalau Eropa Utara meliputi iklim kutub atau dingin. Jadi sepenuhnya dingin, tidak lembab, tidak hangat, dingin. Iklim kutub dapat ditemukan di wilayah subarktik, seperti itu. Dan kita lanjut ke kondisi alamnya. Di Eropa itu terkenal memiliki garis pantai yang panjang, terutama di bagian utara di semenanjung Skandinavia, di mana di sana terdapat fjord. Fjord itu adalah teluk yang terbentuk dari lelehan gletser. Jadi gletser itu hanya terbuat dari es. Dengan kesimpulan, fjord itu hanya dapat ditemukan di negara-negara di utara atau negara-negara beriklim kutub, seperti itu ya. Jadi gitu. Dan ada 3 wilayah di benua Eropa berdasarkan kondisi alamnya. Yang pertama, dataran rendah Rusia, pegunungan utara, dan pegunungan lipatan muda di selatan. Jadi dataran rendah Rusia itu meliputi dataran rendah Eropa yang ada di pantai laut utara. Sedangkan kalau pegunungan utara itu meliputi pegunungan yang ada di negara-negara Eropa Utara, terutama di negara-negara Skandinavia. Terus yang terakhir ada pegunungan lipatan muda di selatan, ya pegunungan dengan puncak tertingginya yaitu di Mountain Blanc dengan tinggi 4.183 meter, seperti itu. Kita lanjut ke tata air. Kita bahas tentang sungai dulu. Ada Sungai Volga dengan panjang 3.645 km. Terus ada Sungai Danube 2.860 km, Sungai Don 1.870 km, Sungai Dnieper 2.145 km, Sungai Ural 2.428 km. Kita lanjut ke danau. Ada Danau Ladoga 18.130 km persegi. Terus ada Danau Onega 9.720 km persegi. Sungai Vanem 5.545 km persegi. Danau Saima 4.400 km persegi. Langsung selanjutnya ke bagian tanah. Ada tanah Pozzol. Tanah Pozzol ya ada di Asia juga, terutama di bagian utara, sama seperti Eropa, sehingga tanah Pozzol itu ada di negara Eropa Utara, tepatnya di negara-negara Skandinavia.
terutama di hutan konifer atau taiga. Hutan taiga itu apa? Hutan dengan satu spesies seperti hutan yang berdaun jarum seperti hutan pinus, cemara atau yang lain seperti itu. Terus ada tanah kamisol, tanah yang ditemukan hampir di seluruh wilayah Eropa. Tanah kamisol itu apa? Tanah kamisol itu adalah tanah yang berkembang di atas batu kapur. Terus ada tanah aluvial, yaitu tanah yang dapat ditemukan di negara Eropa Tengah dan Selatan, tepatnya di wilayah sekitar sungai. Tanah ini bisa ditemukan. Terus ada tanah organosol, ditemukan di wilayah Eropa Utara dan Tengah. Oke, lanjut ke flora dan fauna. Kalau Eropa Utara biasanya beriklim kutub atau dingin, sehingga floranya kita temukan rumput pendek atau lumut. Dengan faunanya kita temukan rusa kutub dan serigala. Sedangkan kalau di Eropa Tengah kita menemukan floranya seperti pinus, pohon ek, dan cemara. Dengan kalau faunanya kita menemukan rusa rubah, berang-berang, dan burung elang. Dan di Eropa Selatan itu cenderung beriklim kering dan hangat, sehingga kita sering menemukan rubah dan pavin sebagai faunanya, dan floranya kita sering menemukan pohon yang berdaun jarum seperti pohon cemara. Seperti pohon cemara itu yang kita dapat temukan di Eropa Tengah, seperti itu ya. Dan yang terakhir, hutan bercampuran, yaitu hutan yang gugur daun yang dapat ditemukan di lereng-lereng pegunungan di sekitar Laut Tengah dan di sekitar Eropa Barat dan Eropa Tengah. Oke, kita sudah membahas geografinya, astronominya, dan flora faunanya, dan kondisi alamnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penduduknya. Kita menonton ya. Oke, kita bahas saja langsung ke bagian penduduk di benua Eropa. Jadi jumlah penduduk di benua Eropa itu mencakup 9,8% orang-orang di dunia dengan jumlah 742 juta jiwa. Seperti itu. Dan sebarannya bagaimana? Kepadatan benua Eropa yaitu 34 orang per kilometer persegi. Sehingga ada lebih dari 700 orang tinggal di wilayah yang lebih kecil dibandingkan Australia. Dengan begitu, ini pun menjadikan benua Eropa sebagai benua terpadat tertinggi keempat di dunia. Seperti contohnya Belanda dengan kepadatan 1.229 orang per kilometer persegi. Nah, tetapi wilayah di Eropa Timur itu kepadatannya lebih rendah dibandingkan wilayah Eropa lainnya. Nah, jadi ada satu negara dengan kepadatan tertinggi di benua Eropa, yaitu Monaco dengan 16.000 lebih orang per kilometer persegi. Sedangkan yang paling rendah yaitu Islandia dengan 3 orang per kilometer persegi. Seperti itu. Dan ada komposisi penduduk benua Eropa, yaitu usia rata-rata ada di 42 tahun, terus usia 15 sampai 54 tahun itu ada sekitar 68%, dan 72% ada orang-orang Eropa hidup di perkotaan. Nah, terus ada 52% itu berpenduduk pria dan 48% berpenduduk wanita. Seperti itu. Nah, terus ada pertumbuhan di benua Eropa itu tergolong rendah dengan 0,3%. Jadi di tahun 2050 diperkirakan ada beberapa negara yang mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 15%. Seperti Bosnia dan Herzegovina, terus Ukraina, Hungaria, Bulgaria, Kroasia, Latvia, Lituania, dan Romania. Oke, lanjut ke IPM atau kualitas penduduk manusia. Jadi bisa dibilang benua Eropa itu tergolong spesial. Kenapa? Karena IPM di benua Eropa tidak ada yang rendah, hanya ada sangat tinggi, dan sedang. Kalau sangat tinggi itu yaitu Norwegia, Swiss, Jerman, Belanda, Inggris, Islandia, dan Swedia. Sedangkan kalau IPM yang tinggi yaitu ada Armenia, Ukraina, Bosnia dan Herzegovina, Albania, Turki, dan Georgia. Sedangkan kalau IPM yang sedang ada Moldova. Nah, yang terakhir ada keragaman etnik. Jadi ada empat jenis etnik yang ada di benua Eropa.
Yang pertama, Slavia mencakup orang-orang seperti Rusia, Polandia, Republik Ceko, dan Slovakia. Terus ada orang-orang Nordik dan Jermania, terutama itu mencakup Jerman, Belanda, Denmark, Inggris, dan bangsa-bangsa atau wilayah-wilayah di Skandinavia. Terus Mediterania itu mencakup Prancis, Italia, Spanyol, dan Portugis. Dan ada bangsa-bangsa lain seperti bangsa pendatang yaitu Turki dan Mongolia. Oke, sekian, terima kasih. Apabila Anda telah menonton video ini dari awal sampai akhir, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penjelasan atau presentasi yang saya lakukan ini, atau ada bersifat ambigu atau ketidakjelasan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Salam Serviong.